Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang tidak masuk? Iya. Iya. Oke, Pak, saya dulu. Abdullah Jalani. Sakit. Aisyah Ratunoli. Adik. Andriani Kurantokan. Oke, sebelum mulai pelajaran kita, agar pelajaran kita lebih baik dan supaya kita lebih tenang dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini, ajak kita semua untuk berdoa. Untuk itu, semua aktivitasnya ditinggalkan dulu, jangan lakukan aktivitas yang lain. Mari kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa agar pelajaran kita hari ini bisa diberkahi dan kita semakin tenang. Dengan tenang ilmu kita semakin dapat dan yang berkah dari Tuhan juga ilmu yang didapatkan bisa tetap terekam dengan baik. Untuk itu marilah kita berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kesepakatan kelas ini adalah poin-poin kesepakatan yang mana yang kalian sukai, mana yang tidak kalian dalam pelajaran agar kalian belajar lebih tenang. Untuk itu kita akan buat kesepakatan kelas. Nah, untuk buat kesepakatan kelas ini paling kalian bisa mengusulkan kesepakatan kelas, paling kalian yang mengusulkan. Siapa bisa mengusulkan kesepakatan kelas? Ya. Tidak boleh datang terlambat. Tidak terlambat. Sama lagi? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Iya. Saya Pak. Saya Pak. Oke. Sopan santun. Sopan santun. Bagus sekali. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Bab. Harus buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Sama lagi. Silakan. Menghormati guru yang sedang mengajar kita. Bagus sekali. Menghormati guru. Ada lagi? Pak, tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Ya. Wajib berbahasa Indonesia. Tidak boleh. Ada lagi? Menghargai agama orang lain. Menghargai teman. Yang berbeda. Menghargai teman. Silakan. Tidak boleh membawa anak. Ya. Dilarang bermain HP. Kita akan bisa berbeda tidak boleh mati. Tidak berjaji mati. Iya, caci maki kita kasih sama sini ya, sopan santun. Ada lagi? Menggunakan seragam rapi yang rapi pada hari yang ditentukan. Tertib ya. Ya, tertib. Oke. Sekarang cukup ada 9 kesepakatan ini. Sepakat? Kalau kalian sudah sepakat dengan ke-9 poin ini, maka kita sama-sama untuk bisa mengikutinya. Iya. Jadi jangan marah kalau Pak akan menegur kalian ketika kalian terlambat, ketika kalian ribut, ketika kalian tidak menghargai teman. Kalian sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalian sudah jadi kesepakatan bersama, maka kita sama-sama harus mengikuti. Oke? Sekarang kita akan memulai pelajaran kita di tetap masih di bab pertama tentang peran, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari 7
peran dan fungsi dan kedudukan Pancasila. Hari ini kita akan ulang kembali. Siapa yang bisa memberikan salah satu poin tentang peran dan fungsi Pancasila? Ya, silakan Firman. Pancasila sebagai nomor pemandu. Pancasila dijadikan karangan acuan tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, bagus. Tentang Firman dulu. Oke, silakan. Silakan Saskia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya oleh sebuah panitia, tetapi PPKI sebenarnya Badan Suara Rakyat. Jadi Pancasila sebuah perjanjian bersama rakyat. Peran dan tujuan Pancasila yang kelima. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Silakan ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa atau negara pasti memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Luar biasa. Setelah kalian menempelkan pekerjaan kalian yang sudah luar biasa ini, kalian sudah menuliskan butir-butir Pancasila dan telah menempelkan di dinding sesuai dengan sumber yang ada. Kemudian kalian menggunakan barang-barang bekas dan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, dengan gaya yang masing-masing, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Luar biasa. Tepuk kita semua dulu. Setelah pekerjaan kemarin kalian telah menuliskan butir-butir Pancasila, hari ini kita akan memberikan contoh. Masing-masing akan mencari contoh pelaksanaan butir-butir Pancasila di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Sebentar juga Pak kalian membacakan beberapa poin yang telah kalian tempelkan ini, lalu menyampaikannya. Tapi sebelumnya, Pak menunjukkan sebuah video untuk memotivasi kita bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila dengan baik. Ini video perang antara Indonesia dan Jepang. Ya. Mari kita lihat bersama. Kembali. Dia tidak boleh menyia-nyiakan usaha yang dilakukan oleh para pahlawan. Dia tidak boleh menyiakan. Bagaimana kita mengamalkannya, yaitu dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan butir-butir Pancasila. Untuk itu, sekarang Pak silakan kepada kelompok masing-masing untuk berdiskusi tentang contoh pelaksanaan nilai Pancasila sesuai dengan sila Pancasila. Kelompok satu mana? Ya, sila pertama, kelompok dua, sila kedua, kelompok tiga, sila ketiga, kelompok empat, sila keempat, dan terakhir kelompok lima di sila kelima. Silakan menuliskan contoh pelaksanaan Pancasila sesuai dengan sila yang kalian kembali di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok satu, kita persilakan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dan Tuhan Yang Maha Esa.
Di sekolah, menghormati teman yang berbeda agama. Di masyarakat, tidak mengganggu saat orang beribadah. Di rumah, berdoa sebelum makan. Ya, kita berdoa dulu. Isi butir-butir pengamalan Pancasila kedua. A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi terhadap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan manusia, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencinta sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tanggung rasa dan selera. E. Mengembangkan mengembangkan sikap tanggung jawab dan tipe selera ya. Sekarang yang E, silakan. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kemerdekaan dan kebenaran dan keadilan. I. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat Indonesia. J. Menghubungkan sikap hormat, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Setelah mendengarkan kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang saatnya kita mendengarkan dari kelompok ketiga. Kelompok 3 silakan. Butir-butir pengamalan Pancasila. Sila ketiga. 1. Mampu mendapatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Mewujudkan penguatan demi persatuan bangsa. Contoh di sekolah, upacara pagi dengan tertib. Contoh di masyarakat, saling menolong dan membantu tanpa membedakan. Contoh di rumah, saling membantu dalam tugas maupun pekerjaan rumah. Isi butir-butir pengamalan Pancasila. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh melaksanakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat keluargaan. Ya, dulu silakan. E. Menghormati dan mengunjungi tinggi setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah. Oke, sekarang kita beri kesempatan pada kelompok 5 untuk berusaha. Silakan kelompok 5. Butir-butir Pancasila kelima. A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka menolong kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah dan berfoya-foya. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh-contoh pengamalan Pancasila kelima di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Sekolah, menghormati hak-hak orang lain. Rumah, suka menolong orang tua. Masyarakat, mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kita sekarang untuk kelompok 5.
Pancasila. Hari ini kalian sudah mampu merefleksikan 7 peranan fungsi Pancasila pada pelajaran kita yang sebelumnya. Kemudian kalian hari ini juga setelah mengerjakan tugas kelompok kalian, kemudian juga mempresentasikan kelompok kalian dengan baik. Yang kalian pelajari hari ini adalah tentang peran juga fungsi Pancasila dan juga mampu memberikan contoh-contoh pengamalan Pancasila. Karena pelajaran kita sudah hari ini telah selesai pada poin yang terakhir, maka minggu depan kalian siap untuk kita mengikuti ulangan. Siap ya? Sebelum kita mengikuti pelajaran kita, mari kita untuk sebelum pulang ke rumah kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Semangat kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi terhadap praktik pembelajaran saya. Para pelajar yang telah saya lakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, saya menemukan banyak hal yang baru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Selama ini kita guru sering terkesan sedikit memaksakan semua siswa untuk dapat menjadi seperti yang kita guru inginkan. Namun dari pembelajaran diferensiasi ini ternyata kita menemukan bahwa setiap anak didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pembelajaran harus disusun secara diferensiasi yang berbeda juga, baik dari konten, proses, sampai pada produk yang ingin kita hasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Di sisi lain, karakteristik siswa yang berbeda juga sering menimbulkan respon negatif dari guru karena tidak dapat mengenal sendiri emosinya, mengenal sendiri emosi siswa, dan tidak mampu mengendalikan emosi sendiri dan bagaimana caranya agar emosi siswa itu bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana kita guru mengarahkan emosi ini menjadi sebuah kekuatan yang justru mendukung pembelajaran sehingga pembelajaran kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dengan menerapkan pelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya merasa lebih nyaman, fokus, serta lebih mudah menyampaikan materi. Dan siswa juga menerima pembelajaran yang saya berikan dengan baik. Ketika siswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi kemampuan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, ternyata mereka mampu menunjukkan kemampuan yang selama ini tidak terlihat. Semua itu muncul ketika ruang-ruang itu dibuka. Pembelajaran yang lebih santai dan tidak tegang serta fokus akhirnya menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang kondusif dan lebih bermakna. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, ternyata dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sistem Amongnya. Anak-anak benar-benar diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak ada paksaan dalam sistem pembelajaran karena anak dibentuk sesuai dengan karakteristiknya sendiri, belajar sesuai dengan yang mereka inginkan sendiri. Namun, saya juga harus mengakui bahwa dalam penerapan pelajaran saya ini masih banyak hal yang kekurangan, sehingga rencana tindak lanjut saya yang dalam penerapan pelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini saya lebih mematangkan kembali pada persiapan perencanaan pembelajaran. Ini saya lakukan setelah saya mengidentifikasi lebih jauh lagi tentang kesiapan belajar, minat murid dan profil murid lebih jauh dan lebih dalam lagi, sehingga saya dapat menyusun perencanaan pembelajaran diferensiasi itu lebih baik lagi. Saya juga harus melatih mindfulness saya dan juga mengasah kemampuan pembelajaran sosial emosional saya, sehingga kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi.